Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Irwan Widiatmoko. Kali ini saya akan berbagi tentang penggunaan aplikasi Prezi. Nah, sebelum itu bagi teman-teman Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan info terbaru, silakan subscribe channel saya, channel Irwan Widiatmoko. Baik, langsung saja. Ini contoh tampilan dari Prezi saya, ya. Jadi, secara gambaran besar terlihat sebuah peta. Nah, di setiap gambar-gambar kecil ini, ya, gambar kotak, kemudian lingkaran, itu ada informasi dan informasinya bisa jadi banyak. Contoh, ini Prezi tentang belajar sesuai cara kerja otak, ya. Kita next, langsung zoom, ya. Belajar sesuai cara kerja otak. Begitu next lagi, pindah ke slide berikutnya, di mana atau di lingkaran berikutnya, di mana di dalam lingkaran tersebut juga ada beberapa slide. Kalau kita klik slide-nya, maka dia akan zoom out, zoom in. Zoom in itu membesar, ya. Oke, kalau kita next lagi, dia kembali lagi. Kalau next lagi, menuju sub yang lain lagi, ya. Sub yang lain lagi. Jadi kalau ini kita kembalikan ke awal, ya, ke home sini, ya, tampilannya adalah sebuah peta, ya. Inilah contoh aplikasi dari Prezi. Nah, bagaimana caranya membuat pada aplikasi Prezi namun dengan mudah, ya, dengan catatan dengan mudah, ya. Caranya adalah kita buat aplikasi Prezi dengan mengimpor materi dari PowerPoint. Jadi kita tidak membuat langsung di Prezi-nya. Informasinya sudah kita punyai, kita sudah punya file di PowerPoint. Tinggal kita tarik ke Prezi sehingga tampilannya menarik. Oke, langsung saja. Ini kita tutup, ya. Langkah pertama, siapkan koneksi internet Anda, ya. Kenapa? Karena Prezi banyak gambar-gambar grafis sehingga dibutuhkan koneksi internet yang lebih kencang, ya. Langkah kedua, tentu saja kita siapkan PowerPoint kita. Ya, ini PowerPoint-nya sudah kita siapkan. Ya, topiknya misalnya tentang daya ingat super. Teman-teman semuanya juga bisa buat topik yang lain. Misalnya tentang makhluk hidup. Di dalamnya ada beberapa subbab. Ya, misalnya bab makhluk hidup, di dalamnya ada subbab. Nah, ini babnya adalah daya ingat super. Nah, dibagi beberapa bagian. Bagian pertama adalah nanti tentang ini pendahuluan, ya. Tentang pendahuluan itu ada dua slide. Tentang keajaiban otak manusia, berarti yang kedua ini. Tentang metode cerita ketiga. Tentang metode plesetan itu keempat. Tentang metode kata kunci kelima. Jadi saya membuat 5 bagian. Oke, langsung saja. Langkah ketiga adalah kita mendaftar terlebih dahulu ke Prezi, ya. Nah, caranya kita ketikkan pada browser kita prezi.com. Nah, seperti ini pada layar kita tulis prezi.com, ya. Prezi prezi.com. Oke, ya. Langsung saja. Biar cepat langsung kita klik login. Nggak masalah, ya. Kita login, meskipun kita belum daftar, nanti di sana akan diarahkan untuk mendaftar. Nah, setelah diklik login, nah, kita tunggu prosesnya. Memang Prezi ini agak berat, ya. Koneksi di internetnya memang membutuhkan koneksi yang lebih. Nah, di sini biar mudah teman-teman semuanya, kita klik login with Google, ya. Kita klik, ya, login with Google. Nah, nanti di sini kita diarahkan untuk
mendaftar. Nah, nanti ada semacam konfirmasi yang dikirim ke email kita ya. Nanti kita tinggal buka email kita. Ya, seperti ini kita pilih salah satu email. Misalnya kita pilih ini, email Gmail tentunya, kita klik ya. Yang pertama koneksi, yang kedua siapkan PowerPoint Anda. Kalau bisa jangan banyak-banyak atau dibagi-bagi. Nah, di sini tertulis kita telah kirim email to sini. Nah, diminta verifikasi. Nah, ini harus diklik. Got it. Nah, oke ya, kita klik. Lalu kita buka email kita. Ya, kita buka email kita. Nanti di sana sudah ada kiriman dari Prezi. Ya, kita buka dulu email kita. Nah, kita buka email kita. Misalnya email, oke, kita ganti emailnya. Ini email yang lain. Nah, ini emailnya ya, kita buka. Nah, Prezi ini salah satunya digunakan untuk presentasi ya, untuk presentasi yang lebih menarik. Ya, bahasa mudahnya adalah tidak kotak-kotak seperti PowerPoint itu kan kotak-kotak. Tetapi ini adalah sebuah seperti map gitu ya, sebuah peta, sebuah gambar, dan informasinya bisa tersebar kemana saja ya. Oke, kita buka email. Nah, ini emailnya. Kita lihat kiriman dari Prezi ya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Di sini loadingnya ya lumayan ya. Sambil memang sengaja tidak terlalu cepat agar teman-teman Bapak Ibu bisa mengikuti ya sambil melihat video ini. Nah, di sini ada kiriman dari Prezi. Kita buka kiriman dari Prezi. Lalu verifikasinya ya. Verifikasi emailnya kita klik ya. Verifikasi email. Ya, kita klik. Langsung kita diarahkan pada Prezi ya. Nih, langsung tampilan Prezi. Berarti yang ini kita close saja biar lebih koneksinya biar lebih kencang. Nah, langsung kita diarahkan pada setelah kita verifikasi, langsung diarahkan pada laman atau alamat Prezi. Nah, kita nggak usah melihat video-video Prezi ya. Oke, kita tutup. Langsung kita membuat presentasi ya. Kita tutup segera ini. Nah, beginilah kalau menggunakan Prezi dibutuhkan koneksi yang lebih bagus. Nah, langkah pertama kita kan mau fokus pada presentasi. Kita klik New Presentation. Kita klik ya. Nah, setelah kita klik, yang pertama koneksi, yang kedua siapkan PowerPoint. Nah, ternyata ini di blok. Nah, teman-teman semuanya, jika kita menghadapi kasus seperti ini, jadi Prezi ini nggak bisa tampil karena
Adobe Flash Player-nya diblok. Nah, bagaimana caranya? Ya, andai kata kalau teman-teman ketika membuka ini langsung terbuka, ya tidak usah. Ini bagi yang kasusnya seperti ini, caranya adalah kita ke titik 3 ini, ya, lalu setelan. Nah, ini untuk ilmu juga nih. Ketika menghadapin kasus seperti itu, jangan bingung, ya. Lalu, kan sudah ke sini. Lalu cari setelan situs. Nih ya, setelan situs. Nah, kita buka. Lalu, langsung ke sini. Lihat izin dan data yang disimpan di seluruh situs. Biasanya kita klik. Nah, kita cari Prezi, ya, kita cari Prezi, lalu ke bawah dikit. Nah, biasanya di sini, nah, flash tadi, ya, biasanya ini diblokir, ya. Standarnya adalah diblokir, maka kita rubah menjadi izinkan, ya. Jadi flashnya izinkan kalau mengalami seperti ini, oke ya. Oke, kita tutup, kita buktikan ya. Kita buktikan, kita buka lagi. Setelah blokirnya dibuka atau diizinkan, maka flash itu tampilan Prezi bentuknya flash, maka akan terbuka ya. Sekali lagi sambil menunggu ini loading ya. Jika teman-teman menghadapi seperti ini, saya ulang lagi. Klik titik 3, lalu setelan, lalu menuju ke bawah dikit, scroll ke bawah dikit, lalu setelan situs ya, setelan situs itu bahasa Indonesianya web setting mungkin Inggrisnya, lalu ke sini, lihat izin dan data yang disimpan seluruh situs, klik cari Prezi, ya cari Prezi di sini. Ya, kemudian izinkan pas flashnya ya, oke ya. Oke, saya kira ini solusi sudah terpecahkan. Nah, selanjutnya kita diminta memilih tipe dari tampilan Prezi kita ya. Kita tadi butuh 5 ya. Sebenarnya bisa aja sih kita tambahkan. Nah, ini kita pilih yang menarik. Nah, ini contoh building block ya. Kita klik lalu use template. Begitu sudah klik artinya terpilih, kita use template. Oke. Jadi gambarnya nanti seperti gedung. Nah, nanti kita berpindah-pindah dari satu bagian ke bagian yang lain. Nah, ini tampilannya Prezi kita. Gambar utamanya adalah gedung. Nah, ya. Oke. Nih, kita tunggu loading terlebih dahulu. Satu sini. Iya. 2. Oke. 1. Iya. 2 sini. Ya. Oke. 3. Oke, urutannya 4 sini. Untuk mengetahui urutannya aja ya. Oke. Jadi ini tampilan besarnya. Pertama mulai dari sini 1, 2, 3, 4, lalu 5 ya. 5 di sini 5. Ya, oke. Kita lihat model tampilan Prezinya terlebih dahulu ya. Jadi ini tampilan utama. Iya, 1. Langsung pindah sini. 3, 4, lalu 5. Oke. Kembali lagi. Iya. Oke. Tekan escape untuk kembali lagi. Nah, kita tuliskan di sini daya ingat super ya, untuk daya ingat super untuk judul utama. Oke ya. Daya ingat super.
Jadi untuk judul utama seperti ini, daya ingat super. Sebenarnya bisa disetting di sini, edit pad itu urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, balik lagi ke sini ya. Sebenarnya bisa kita setting. Oke, nggak apa-apa, kita ikutin setting yang sudah ada aja ya. Daya ingat super. Lalu kita fokus pada yang kedua. Kita Ctrl Z yang ke sini ya, kita fokus ke sini. Nah, di sini kita bisa tambahkan tentang pendahuluan ya, pendahuluan. Ya, kita kecilkan blok, lalu kecilkan ya. Iya, tinggal kita tarik seperti ini ya, pendahuluan. Ya, tidak harus semuanya terisi. Bisa kita hapus yang seperti ini, kita tinggal klik del. Lalu kita lakukan insert ya. Insert PowerPoint ya, insert PowerPoint. Nah, setelah insert PowerPoint, kita pilih PowerPoint yang sudah kita siapkan PowerPoint-nya ya. Oh, di sini nih PowerPoint-nya sudah kita siapkan. Jadi memang Prezi ini gunanya banyak, teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Saking banyaknya kita bisa bingung nih ya. Jadi kita kali ini fokus pada presentasi dan menggunakan PowerPoint. Prezi dari Nasbar. Oke. Nah, PowerPoint sudah kebuka. Kita tunggu prosesnya di sini, ya. Maka dari itu saya sarankan PowerPoint-nya jangan banyak-banyak. Loadingnya bisa lama ini, ya. Nah, PowerPoint sudah masuk, ya, sudah diimpor. Nah, tinggal kita klik file mana aja digunakan untuk pendahuluan. Ini nah, bisa kita drag ya. Kita taruh sini. Ya. Kemudian yang satu juga kita bisa taruh sini. Ya. Ya. Jadi di subbab pendahuluan ada 2 file PowerPoint ya. Ini sudah kita gunakan. Nah, nanti untuk otak ada beda lagi. Oke, lanjut. Di 2 sudah, sekarang ke berikutnya ya. Nah, ke sini ya. Jadi di sini ya, di sini isinya 2, 1, 2. Lalu di kotak selanjutnya kita bisa masukkan 3 PowerPoint lagi khusus tentang otak. Nah, kita tulis otak manusia ya. Kita tinggal geser 1, 2, 3. Gampang sekali ya teman-teman Bapak Ibu ya. Oke, tinggal kita atur. Pindah lagi. Ya, kita geser lagi ke bawah. Pada bagian selanjutnya adalah bagian metode cerita. Ada 3 slide. 1, ya. 2. Kalau nggak cukup bisa kita kecilkan, nggak masalah ya. Ya 3. Ya, di sini 3. Oke. Kita tulis metode cerita ya. Nah, bisa klik di luar lalu kita geser. Iya. Nah, selanjutnya bisa ke sini. Ya, ke selanjutnya. Ya, ke selanjutnya adalah metode
plesetan. Ada 1, 2, 3. Iya. Metode plesetan. Ya, oke. Ya, metode plesetan. Ya. Nah, sini sudah. Selanjutnya, oke, selanjutnya di sini. Yang terakhir, metode kata kunci ada 2. Ya. Metode kata kunci ada 2 slide. Ya. Nggak apa-apa, berdesak-desakan gini ya nggak masalah. Ya. Oke. Metode kata kunci. Ya. Nah, ini bisa kita kecilkan dengan klik ini. Ya. Iya, kita bisa besarkan sini metode kata kunci. Ya. 2 ini juga nggak masalah. Oke, selanjutnya. Iya, sudah selesai. Sekarang kita coba hasilnya seperti apa. Nah, ini kita geser. Ya. Jadi tampilan awal seperti ini. Daya ingat super. Jadi pertama ke sini. 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kayak berjalan-jalan gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat dulu alurnya. Alur pertama. Nah, bisa ke sini. Bahkan slide ini kalau kita klik, nah, dia bisa menjadi zoom in, membesar ya. Kalau kita lanjutkan lagi, next, pada slide berikutnya, next lagi, pindah ke slide di sini. Kalau kita mau fokus pada salah satu slide, tinggal kita klik. Nah, ya. Kalau mundur, ya ke slide sebelumnya. Kalau maju, slide berikutnya. Tergantung settingannya. Sebenarnya bisa disetting urutannya seperti apa. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita geser. Ya, kita bisa geser kembali. Nah, inilah cara paling mudah menggunakan aplikasi Prezi dengan menggunakan materi di PowerPoint. Bagaimana caranya keluar dari sini? Tekan escape ya. Escape. Lalu bagaimana kita membagikan ke teman kita? Nah, di sini ada share. Tinggal kita klik share. Di sini ada share Prezi, download sebagai PDF, download sebagai portable Prezi juga bisa ya, portable ya. Tapi ini nampaknya ditulis Pro. Pro artinya berbayar ya. Share Prezi aja kita klik ya, share Prezi. Nah, di sini kita dapat linknya. Nah, link inilah yang kita copy, kita berikan ke WA dari teman kita. Jadi nanti teman kita bisa membuka melalui link tersebut. Kita buktikan ya. Kita buka dulu. Ya, kita kasih ke WA kita. Nah, kita kirim. Setelah kirim, kita buktikan ini kita tutup. Ya, kita tutup. Prezi-nya kita tutup. Lalu kita buka melalui link yang ini. Ya. Kita klik ya, link yang ini. Ini sedang loading nampaknya. Nah, sekarang kita buktikan, kita klik link ini. Ya. Kemanakah link ini menuju? Nah, kita tunggu prosesnya. Ya. Jadi teman kita ketika kita berikan link, begitu diklik akan menuju tampilan seperti ini. Memang Prezi ini terbatas ya, teman-teman semuanya. Ini versi free-nya kalau nggak salah 14 hari kalau nggak salah ya. Jadi
ya tidak ada salahnya untuk mencoba aplikasi Prezi. Nah, nanti kalau tertarik bisa berbayar atau alternatifnya gunakan akun yang lain kalau sudah versi free-nya habis ya. Ini ada save and copy. Ya, nanti dicoba-coba ya, teman-teman. Nah, ini hasil kiriman kita. Begitu. Nah, ini sedang loading ya. Jadi ini berasal dari link WA. Ya, kita klik, teman kita klik, langsung menuju ke sini. Dan proses begitu teman kita jalankan, maka akan tampilannya seperti tadi. Nah, ini sudah muncul. Jadi kalau di play, ini kalau ditampilkan besarkan seperti ini. Jadi kalau ini kita klik jadi besar seperti ini. Lalu di next ya. Kita next, maka otomatis menuju informasi yang pertama tentang dayang expert. Next lagi tentang profil penulis, ya, zoom lagi, pindah, ya, pindah lagi seperti ini dan seterusnya. Kalau berhenti, klik escape, ya. Nah, kita klik escape, maka dia akan keluar. Nah, sebenarnya setting tampilannya bisa diedit. Contoh misalnya kita edit tampilannya, misalnya habis diklik, zoom out lagi, membesar, zoom in lagi, zoom out lagi, zoom in lagi. Ya, nanti bisa diatur di menu pengeditan ya. Kita review lagi teman-teman. Satu, siapkan koneksi. Yang kedua, siapkan PowerPoint. Yang ketiga, daftar di Prezi. Yang keempat, tinggal masukkan PowerPoint kita ke Prezi ya, impor langsung. Jadi kita tinggal masukkan. Mengenai pengaturan di dalam Prezi, teman-teman bisa coba sendiri ya. Coba beberapa fiturnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, inilah sekilas bagaimana cara menggunakan Prezi dengan mudah ya. Dengan mengkombinasikan dengan file PowerPoint ya. Oke. Ini sebenarnya bisa diedit. Habis ini zoom lagi, di sini zoom lagi. Ya, silakan teman-teman kalau mau dieksplor lagi, silakan. Saya kira cukup demikian video kali ini. Selalu berlatih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.